Selamat siang semuanya. Saya akan melanjutkan materi penerapan WordPress di Binus. Kalau sebelumnya Mas Fikri udah bicara banyak tentang konsepnya, sekarang saya akan bicara tentang teknisnya. Saya mulai dari Binus Microsite. Yang ingin kami tonjolkan dari Binus Microsite ini adalah kami ingin membuat suatu website yang sedikit menyalahi aturan WordPress. Di WordPress dibilang multi level website adalah parent team dan satu child team, tapi terkadang suatu jurusan ingin menambahkan satu homepage lagi, jadi di bawah satu child team tersebut ada satu child team lagi, jadi ada sekitar 3 level. Kalau kita lihat di hierarki WordPress ini bisa dibilang menjadi aturan, tapi ini sudah kebutuhan, jadi kami harus mengakalinya. Ini rencana awalnya ada jurusan msi.binus.ac.id. Dilihat dari URL-nya aja, ini udah kelihatan. Ini adalah child team-nya Binus ACID dengan subdomain MSI. Lalu ada kebutuhan dari jurusan tersebut mengadakan suatu homepage untuk paper collecting mereka. Sedangkan di belakangnya lagi Grand Launching Puzzle Kingdom. Ini adalah URL dari microsite-nya. Dia bukan post, bukan page, bukan kategori. Kalau umumnya pasti memunculkan for over not found, tapi dilihat di bawahnya dia akan memunculkan satu web. Kenapa ini bisa terjadi? Ini tahapannya adalah kita buat satu eventnya, Grand Launching Puzzle Kingdom. Mungkin di sini saya jelaskan lebih dekat. Ketika dibuat alamat event tersebut akan disimpan ke database dengan get option. Jadi kita memanfaatkan option API. Kita nggak menyentuh stable database karena kita memiliki kesulitan mengakses database di Binus karena di lock dari IT. Jadi kita menggunakan option API. Nah, setelah disimpan di option API, kita membuat suatu rewrite object. Power utama dari microsite ini adalah rewrite rule, rewrite API. Jadi dari data yang disimpan tadi kita buat sebuah rewrite rule dengan sedikit regex dan menggunakan rewrite tag, maka akan dihasilkan sebuah halaman seperti. Nah, kita lihat msi.binus.ac.id/commit. Commit ini adalah sebuah rule baru yang sudah kita deklarasikan agar tidak menuju ke for over not found. Dengan adanya rule yang kita buat, maka otomatis dia akan tersaring ke rule tersebut dan menghindari for over. Dan ini adalah ketika suatu alamat masuk ke rule tersebut akan masuk ke function ini. Function ini gunanya adalah memfilter alamat yang sudah dideklarasikan di rule. Jadi kalau kita lihat di sini ada template redirect, artinya jika ada URL yang memenuhi kondisi ini akan diberikan alamat microsite temsdir.home.php. Artinya dia tidak akan menuju halaman forover.php, tapi akan menuju home.php. Nah, ini hasil jadinya msi.binus.ac.id.commit tidak ke not found, tapi menghasilkan suatu halaman baru. Ini API yang kita gunakan. Kita hanya menggunakan 3 API untuk membuat suatu microsite ini. Rewrite API untuk redirect halamannya agar menghindari for over, administration menu function untuk membuat dashboardnya yang baru, dan option API untuk menyimpan konfigurasi user. Selama membuat microsite ini yang cukup berjalan lama, sekitar 3 bulan, kami menemui kendala, yaitu microsite hooks dan filter itu nggak boleh mencemari parent team-nya. Jadi kalau kita punya hook yang di sebuah microsite, dia nggak boleh berefek ke parent site atasnya karena akan merusak, ada konflik di hook atasnya. Begitu juga sebaliknya, microsite kita nggak boleh terpengaruhi oleh hook dari parent atasnya. Jadi jika suatu subsite sudah punya hook filter, misal dia akan menambahkan satu CSS untuk heading, untuk styling header, di microsite kita itu harus kita tackle, harus kita buang agar dia nggak merusak header di microsite kita. Lalu yang ketiga adalah merubah semua URL WordPress object. Yang dimaksud dengan WordPress object ini adalah semua post, page, dan kategori. Jika ada link ke post, page, dan kategori, kita harus merubah dia dari permalink standarnya yang menuju parent team-nya menuju ke microsite-nya. Ini yang taktik pertama, kita nggak boleh membiarkan hook di microsite kita mempengaruhi parent site atas kita.
Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mendeteksi environment yang sedang dibuka oleh user ini apakah sebuah microsite. Jika ia sebuah microsite, maka kita harus menghook ke template redirect. Kenapa ke template redirect? Karena jika kita hook ke init, dia akan terlalu cepat sehingga hooknya ini akan bercampur dengan hook di parent teamnya. Jika sudah di ke situ, maka kita menambahkan semua filter dan hook microsite kita ke dalam function tersebut. Jadi nggak kayak yang selama ini kita lakukan di theme biasa, itu biasanya attention kan ditaruh di function.php langsung aja. Kalau ini nggak boleh seperti itu, karena kalau kita langsung taruh di situ, dia akan mempengaruhi ke parent teamnya juga. Jadi ini harus di microsite-nya aja. Oleh karena itu kita harus detect environment-nya dulu. Lalu yang kedua adalah mendisable semua hook dari parent team ke microsite-nya. Ini sebenarnya kebalikan taktik pertama. Kalau taktik pertama kita menghalangi hook kita ke atas, taktik kedua ini adalah menghalangi hook atas untuk turun ke microsite kita. Jadi menghapus semua hook dan filter yang mungkin akan mengganggunya. Ini yang ketiga adalah mengkonvert semua link WordPress yang ada di post dan di menu. Karena microsite kita memiliki kemampuan memiliki menu sendiri, dan menunya ini memanfaatkan built-in pages dari WordPress. Kita memiliki prinsip jangan membuat sesuatu yang udah ada. Jadi kita untuk membuat menunya tetap menggunakan menu yang ada di bawah appearance, ada menus, tetap menggunakan menu itu. Tapi kendalanya adalah ketika kita memasukkan pages ke menu tersebut, itu permalingnya pasti ke parent atasnya. Dan ketika ada orang ngeklik itu, dia pasti akan dibawa keluar dari microsite-nya. Di sini bahayanya, karena orang itu taunya mengeklik link di microsite, tapi yang didapatkan adalah balik ke parent site. Oleh karena itu kita harus nambah filter. Yang dilakukan adalah mengambil URL-nya, ambil page lag-nya. Page lag ini pasti unik, jadi kita tenang aja, ambil aja yang paling belakang. Setelah dapat page lag-nya, cari dia ini ada post-nya, ada page-nya. Kalau ada, convert dengan pattern yang kita gunakan di microsite kita. Kalau nggak ada, kembalikan awalnya. Karena kita nggak mungkin mengkonvert link dari Google. Masa Google kita masuk ke microsite kita kan nggak mungkin. Jadi hanya yang WordPress object saja. Lalu setelah 3 langkah itu dilakukan, kita sudah aman untuk berkreasi dengan microsite kita. Silahkan kembangkan kreativitasnya, bisa dengan nambah fitur baru. Kalau di Windows kita pasang dengan polling, tambah submission untuk collecting, tambah galeri, tambah halaman apapun yang kita inginkan, tanpa sudah pasti terjamin tidak akan mengganggu parent tim atasnya. Nah, ini yang Windows Calendar, ini satu fitur lagi. Kalau sebelumnya microsite itu untuk kebutuhan event akan sebuah homepage, kalau Windows Calendar ini adalah kebutuhan event untuk di list di Windows ACID. Yang akan kita tanamkan di sini adalah interchangeable datanya. Jadi perpindahan data antara website sentralnya dan website client. Rencananya seperti ini. Kita punya suatu website sentral event Windows ACID. Di sini dimana semua data diinput, semua data dimasukkan, diedit, dan di sampingnya ada SCDC Windows ACID/event. Ini adalah bisa dibilang web clientnya. Dia menarik data dari web sebelah kiri untuk dimasukkan ke web dia. Ini rencananya lagi seperti yang dibahas tadi, membuat centralized event site, artinya membuat site sentral untuk memasukkan datanya. Yang kedua, setiap website lain harus mampu menarik datanya dan memiliki halaman event sendiri. Ya, ini sekilas yang kami terapkan. Ada satu halaman website berisi kalender, berisi event-event. Ini web kliennya. Di sini kita lihat di bagian tengah ada event, itu menarik data dari web tengahnya. Jadi dia menggunakan XML RPC. Kalau sebelumnya sudah dibahas mungkin oleh Mas Owan menggunakan JSON, kami menggunakan XML RPC. Selama membuat ini kami pun mengalami beberapa kendala dan beberapa ilmu baru, yaitu untuk menarik event ini tidak bisa sekedar dengan get post biasa, karena dia bukan post biasa, dia memiliki banyak metadata. Oleh karena itu query-nya agak tricky. Sementara WordPress XML RPC biasa itu hanya bisa memenuhi get post standar. Oleh karena itu kita harus memodif
mengextend XML RPC si WordPress agar mampu memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini akan kita lakukan. Jadi WordPress XML RPC kita buat suatu function baru. Fungsinya ini agar kita bisa melakukan custom query menggunakan XML RPC. Pasti banyak yang berpikir kenapa menjadi ribet nggak menggunakan JSON aja, malah kita menggunakan XML RPC. Itu karena XML RPC ini natif dari WordPress-nya, sudah pasti disupport dari WordPress-nya, dan authentication-nya beserta capabilities-nya sudah support dengan role and capability-nya si WordPress. Jadi kalau kita menggunakan JSON, saya pernah pakai JSON di ini untuk salah satu subset kita, itu saya harus membuat sistem token sendiri, sistem out sendiri, dan itu cukup makan waktu. Kalau dengan ini kami bisa menggunakan natif dari XML RPC-nya. Nah, sekian dari kami untuk teknisnya dan konsepnya. Kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab.